Teman-teman, mungkin nggak window dressing batal? Dan ditambah penutupan kode broker. Nasib scalper kira-kira bagaimana ya? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, jadi di video ini kita akan membahas ya bahwa dengan situasi yang begitu hektik ya di dalam dunia pasar saham, mungkin nggak ya window dressing di Desember kali ini batal. Dan teman-teman tahu kan di tanggal 6 Desember kode broker akan mulai ditutup during live market. Nah, kira-kira nasib scalper bagaimana nih? Di video ini kita akan bahas bersama. Dan saya juga akan memberikan bonus analisa saham BNBA, Bina, dan juga Agro. Oke, yuk langsung saja kita mulai. Nah, bagi para penonton yang baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk follow Instagram kami di edginvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Dan teman-teman juga bisa melihat testimoni para member yang sudah bergabung dengan grup premium Edgy Invest. Nah, yang mau ikutan giveaway bisa segera buka rekening di Sukor Sekuritas ya. Nanti caranya bagaimana bisa hubungi kami di Telegram @edgyinvestadmin. Dan jangan lupa ya teman-teman, di setiap hari Minggu Edgy Invest ada Clubhouse jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Ya, nanti malam kita akan bisa ketemu di Clubhouse. Oke teman-teman, jadi kita mulai dari IHSG dulu ya. Kita lihat bahwa indeks kita ini masih ada tekanan jual yang berlanjut ya. Dimana kita lihat bahwa sempat sih di tanggal 30 November di atas 6.600, lalu IHSG sampai sekarang terlihat koreksi yang kemarin beberapa hari yang lalu Desember ya 2 ya, itu sempat ada perlawanan tetapi terjadi koreksi kembali. Nah, sekarang kita analisa lebih lanjut ya. Apa yang terjadi di belakang itu? Asing bagaimana sih pergerakannya di IHSG? Nah, ternyata asing ini sudah exit 3,2 triliun dalam waktu 1 minggu. Ini 1 week. Ya, 1 week ini artinya 1 minggu terakhir asing sudah keluar sebanyak 3 triliun. Ini jumlah yang lumayan ya, saya tidak bisa bilang ini kecil. Nah, jadi kalau misalkan nanti 1 minggu ke depan atau bahkan 1 bulan ke depan, kalau asing terus berlanjut keluar dengan kecepatan yang seperti ini, nah ini akan agak sulit nih IHSG untuk tembus harga 7.000 yang mungkin banyak orang sudah tunggu-tunggu nih. Window dressing kan banyak yang optimis IHSG bisa ke 7.000 dan seterusnya. Nah, kalau asing terus keluar dan 1 minggu sudah 3 triliun, nah ini perlu kita waspada dan kita perlu analisa terus ya 1 bulan ke depan di IHSG bagaimana. Nah, minimal menurut saya asing ini jualnya kecil atau stay deh. Mereka ini kadang beli kadang jual. Nah, itu IHSG bisa mulus window dressingnya. Tapi kalau asing terus berjualan, kemungkinan besar window dressing kita akan sedikit terganggu. Oke? Nah teman-teman, berikutnya saya akan update tentang Omicron virus ini ya. Ini sebenarnya cukup serius. Kenapa? Virus ini ternyata sudah masuk ke Singapura dan juga Malaysia. Oke, jadi kalau saya lihat, ini masuk ke Indonesia ini sudah di depan mata. Ini mereka anggap Omicron ini sudah di depan gerbang pintu masuk IHSG. Tinggal tunggu waktu mereka masuk, nanti masuk berita, itu mungkin akan ada guncangan sedikit di dalam pasar ya. Kebayang nggak di dalam headlines, wah ada Omicron masuk ke IHSG, itu saham kira-kira bagaimana? Mungkin teman-teman tahu akan ada terjadi panic selling dalam waktu hari itu ya pada saat news keluar. Nah, lalu teman-teman lihat, ini berita yang satu ini, Omicron triggers unprecedented COVID surge hitting children under age 5 in South Africa. Jadi teman-teman lihat ya bahwa di keanehan Omicron ini, mereka ini ternyata serang anak-anak muda ya. We saw more admissions in young children under 5 ya, umur di bawah 5 tahun anak-anak ini, dan teenagers 15 to 19 years old. And now at the start of this fourth wave, we have seen a quite sharp increase across all age of groups, but particularly in the under 5s. Oke, ini maksudnya apa? Dulu itu anak muda justru yang virus-virus sebelumnya itu ya, anak muda kan cukup aman dan seterusnya karena banyak orang tua yang kena. Nah sekarang Omicron ini udah bukan cuma cepat nyebarnya, mereka malah nyerang anak muda ya. Mungkin mutasi yang baru ini ya, mereka maunya mencari host yang agak muda. Jadi kita bisa melihat bahwa Omicron ini tidak sesepele yang kita bayangkan ya. Kita tetap harus waspadai. Kalau memang masuk Indonesia, kita harus segera vaksin, dan bagi teman-teman yang belum vaksin, dan hopefully penyebarannya tidak terlalu ekstrim di Indonesia. Nah, sekarang kita melihat ya teman-teman. Ingat nggak waktu saat Omicron masuk ke US market, itu situasi market seperti apa? Yang awalnya hijau lebih dari 1%, mendadak longsor di bawah lebih dari 1% juga. Jadi dari plus 1% more langsung jadi negative 1% more. Itu cuma karena ada informasi COVID masuk ke dalam negara mereka. Nah sekarang
when is the best time to buy a stock ya teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin masih pegang cash, ini bagaimana nih strategi kita? Ya menurut saya nanti tunggu berita Omicron ini masuk ke IHSG. Yes betul, justru nanti pada saat berita muncul itu banyak market yang akan panik. Mereka melihat, wah ini bagaimana nih, mereka mungkin panic selling. Jadi kalau sudah namanya panic selling itu kan harga mendadak longsor. Nah bagi teman-teman yang belum punya posisi, itu justru menjadi kesempatan buat teman-teman masuk ke dalam pasar ya. Mau beli saham-saham blue chip yang sudah murah, silahkan. Nah sekarang kalau kita melihat ya bahwa ternyata kebanyakan harga-harga saham ini yang longsor ini kan disertai oleh sentimen negatif oleh Omicron kan. Nah ini sebenarnya kita mendapatkan sebuah ide, yaitu kita incar healthcare atau health sector. Maksudnya apa nih? Sekarang yang membuat ketegangan pasar-pasar di dunia global semua ini ya, itu kan kedatangan Omicron, ya kan? Berarti sekarang yang diuntungkan apa? Secara logika berarti sektor kesehatan yang akan diuntungkan. Karena kita harus memberantas Omicron ini. Ya apa saja sih pilihan kita? Contohnya rumah sakit. Itu ada saham apa di Indonesia? Ada Mika, Sem, Silo, dan Prim. Sebenarnya masih ada banyak saham lagi. Tetapi keempat ini yang mungkin teman-teman boleh taruh di watchlist teman-teman ya. Kalau Silo ini untuk yang middle up ya, ini karena agak mahal dan mereka ini penanganan juga cukup bagus. Mika ini yang mungkin lebih banyak ke masyarakat secara menyeluruh, Sem juga, dan Prim ini sahamnya agak volatil ya, tapi kalau secara PBV ini lebih murah dibanding rumah sakit lainnya. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Ini saya kasih bintang di sini supaya teman-teman tahu bahwa Prim ini volatilitinya tinggi. Jadi harus membatasi resiko kalau sahamnya tiba-tiba koreksi mendadak. Nah, berikutnya ada service ya, ada Prodia dan juga DGNS ya. Teman-teman bisa perhatikan kedua saham ini. Nanti mungkin service swap akan lebih banyak. Orang cek darah, cek ini macam-macam. DGNS kan laboratory juga mengecek tentang virus-virus ini. Ya, ini service ini teman-teman bisa perhatikan kedua saham ini. Nah berikutnya IRA ya teman-teman, tahu IRA ini yang fokus ke jarum suntik vaksinasi. Jadi kalau misalkan makin banyak Omicron virus dan di mana Amerika sudah siap-siap juga mencetak vaksin yang untuk menghadapi Omicron, berarti kan vaksin akan ya dibutuhkan lagi kan, sehingga ini akan masuk omsetnya ke IRA. Oke teman-teman, jadi IRA layak untuk diperhatikan. Dan yang terakhir ada Enough dan Kev. Teman-teman tahu ya kedua saham ini saham yang cukup gorengan karena naik turunnya ini ekstrim sekali. Kalau memang lagi hype ya mereka naik, lalu tiba-tiba hype-nya hilang langsung longsor mungkin ARB. Jadi yang suka goreng-gorengan mungkin bisa perhatikan Enough dan Kev. Oke kita lanjut ya teman-teman. Selain bad news yang mengenai Omicron tadi dan asing sudah mulai keluar dari IHSG, ternyata akan ada another bad news lagi, yaitu mata scalper ditutup. Kenapa saya bilang ditutup? Karena broker summary tidak bisa lagi diakses during live market. Yes, jadi para scalper yang sangat dependent dengan live trade ya, dengan live trade dan juga broker summary, karena mereka perlu analisa siapa yang mengakumulasi, siapa yang distribusi. Sekarang mereka sudah tidak bisa mengakses itu dalam live market. Sehingga bagaimana? Ada dua hal yang akan terjadi. Kan sekarang mereka nggak tahu nih, apakah bandar lagi akumulasi atau lagi distribusi. Jadi para retail ini kalau mau belanja jadi nervous ya, agak khawatir ini benar nggak saatnya untuk beli, atau jangan-jangan pas saya masuk sahamnya lagi didistribusi bandar, kan takut. Nah, jadi ada dua contoh yang akan saya berikan. Pertama, misalkan beli saham, mendadak koreksi nih sahamnya. Ya ini para scalper contohnya. Udah beli saham, tapi tiba-tiba sahamnya longsor. Ini keputusannya apa? Apakah cut loss atau average down? Kita nggak tahu lagi. Karena kita nggak tahu apakah bandar yang jualan atau retail yang exit yang membuat sahamnya tadi menjadi koreksi. Nah, sekarang retail ini kan makin bingung nih karena nggak bisa melihat situasi live market tadi di broker summary. Nah, kedua, ini yang terjadi adalah pom-pomer saham. Ini kalau mau misalkan pom-pomin sebuah saham ya, contoh si A, dia bilang, oh saham ini bagus. Tapi retail nggak ikut di belakang nih karena nggak bisa analisa. Berani nggak kira-kira retail untuk belanja saham tersebut? Ya misalkan si siapa ya teman-teman tahu bilang saham ini bagus, tapi teman-teman nggak tahu nih sahamnya udah dijual atau tidak. Berani nggak ikutan sekarang? Nah jadi sekarang kan pom-pomer juga harus memikirkan ya bahwa kalau nanti dia menyebutkan sebuah saham, si market ini bakal ngikut nggak? Karena kalau nggak ngikut, gimana cara dia bisa jualan saham tersebut? Nah jadi hal-hal seperti ini akan menjadi baru ya di dunia scalping. Kita melihat nih apakah market nanti akan menyesuaikan menjadi technical atau mereka malah berubah menjadi swing. Kita tidak tahu, kita perlu analisa beberapa hari ke depan. Jadi era scalping menurut saya akan berubah karena penutupan kode broker ini. Nah sekarang apa solusinya nih teman-teman? Saya melihat ada dua pilihan ya. Pertama, para scalper ini ya bisa saya coba memaksa tetap scalping ya. Mereka mungkin cari metode baru, cara scalping melihat mungkin technical ya, yang minute chart atau bagaimana. Karena
menurut saya fundamental ini tidak mungkin scalping sebuah saham karena mereka kan mempelajari laporan keuangan dan seterusnya. Nah, berarti kan sisa TA analisis ya, mereka bisa menggunakan mungkin 1 minute ya, shorter time period, misal buy on support, sell on resistance, itu silakan saja. Nah, tetapi resiko ini semakin besar ya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu siapa yang akumulasi, siapa yang distribusi. Jadi kebayang nggak kalau mereka misalkan buy on support, lalu ternyata bandar guyur saham tersebut. Jadi kebayang nggak seperti apa situasinya? Nah, teman-teman tahu nggak kalau sebelumnya saja yang teman-teman mungkin bisa analisa live trade, bisa lihat broker summary, itu masih sering cut loss. Apalagi kalau teman-teman melakukan scalping tanpa bisa menganalisa, itu kebayang kan hasilnya seperti apa? Itu pertama. Nah, sekarang bagaimana opsi kedua? Yang para scalper ini bisa beradaptasi menjadi swing trader atau long term investor. Karena mungkin mereka merasa, wah pasarnya scalper semakin kecil, jadi kalau mau scalping tidak worth it. Mending kita menjadi swinger aja atau menjadi long term investor. Nah, itu bisa saja beradaptasi seperti itu. Jadi teman-teman harus mengerti ya bahwa swing trader ataupun long term investor itu cuannya juga bisa banyak. Tidak semuanya harus menjadi para scalper untuk mencari cuan di dalam saham. Nah, ini adalah hal yang mungkin terjadi pada saat nanti broker summary mulai ditutup ya. So it's your choice ya teman-teman, mau lanjut tetap menjadi scalper atau mau menjadi swing trader ataupun long investor, itu silakan pilihan teman-teman sekalian. Oke, berikutnya ya teman-teman, jadi kita mulai yuk analisa saham Bina ya teman-teman. Nah, kita melihat bahwa saham ini akan melakukan right issue ya, mereka sedang berlangsung. Harga saham ini 3.760. Nah, yang menarik apa teman-teman? Ini Bina ini itu ada standby buyer yaitu PT Indolife Pension Tama. Oke, pertama itu ada standby buyer di right issue-nya dan harga pelaksanaan itu di 4.200. Sehingga apa? Berarti dengan harga sekarang dan nanti mereka yang lagi melakukan pembelian menjadi standby buyer, ini kan harganya di atas. Berarti potential gain di Bina ini sebenarnya masih ada ya teman-teman. Kalau kita perhatikan di harga 3.760 ini secara price wise, ini mereka sudah sideways cukup lama dan kita tahu saham yang sudah sideways cukup lama itu justru menarik untuk kita perhatikan. Belum lagi standby buyer itu menebusnya harganya 4.200. Jadi kalau misalkan mereka sudah keluarin dana 4.200, mungkin nggak sih mereka akan biarkan sahamnya di bawah 4.200? Berarti mereka udah rugi dong. Tembus 4.200 lalu jual segini langsung auto rugi. Nggak mungkin kan menjadi standby buyer lalu mau rugi di dalam sebuah saham. Kemungkinan besar suatu saat nanti mungkin setengah tahun lagi atau bahkan 1 tahun lagi ya mereka akan mengangkut saham ini supaya harga mereka yang 4.200 ini bisa ke cover dan mereka bisa exit dengan cuan. Itu logika sederhananya. Jadi teman-teman mungkin bertanya, apakah sudah cukup aman beli di harga sekarang? Ya teman-teman, kalau mau buy on support ya kira-kira sekitar 3.600, 3.700 silakan. Nah, itu target profitnya berapa? Kalau teman-teman mau main aman 4.200 ya silakan. Berarti kan di atas 10% teman-teman bisa profit. Tetapi kalau menurut saya 4.200 ini bisa di atas itu. Kenapa? Karena mereka nggak mungkin cuma mau BEP ya, jualnya menjadi standby buyer lalu exit dengan break even. Jadi mungkin mereka akan incar di atas 4.200 sehingga potensial profit teman-teman bisa lebih dari 20%. Nah, itu semua kembali ke teman-teman. Tapi ingat ya teman-teman, sebelum memikirkan tentang profitnya, Bina ini harus pasang stop loss yang kenceng. Karena kalau misalkan mereka longsor ke bawah dan tidak dijaga sahamnya itu, teman-teman bisa ikut masuk sampai harganya di dekat 2.000 dan itu cukup dalam ya penurunannya. Jadi sebelum itu terjadi teman-teman sudah harus cut loss dulu. Oke. Nah, kita lihat dari sisi net foreign, ini adalah monthly chartnya mereka bahwa ternyata asing juga lumayan ya, walaupun ada beberapa kali sell off mereka dari Bina, ternyata mereka juga tetap melakukan pembelian yang cukup sering di dalam saham ini. Sehingga kalau dari sisi foreign, Bina ini masih menarik untuk diperhatikan. Oke teman-teman, cukup untuk Bina. Sekarang kita lanjut ke agro ya teman-teman. Sekarang pada saat video ini dibuat, agro itu harganya 1.925, di mana kita lihat harga terendah di 13 Oktober pada saat mereka setelah rally ya. Harga support terdekat mereka di kisaran 1.850. Nah, teman-teman lihat ya bahwa kalau yang kepingin beli agro ini di harga 1.900 sampai 1.850 itu your safe point ya, karena mereka juga cukup sering sideways di harga tersebut. Dan mereka juga sekarang lagi right issue. Sehingga pada saat setelah right issue selesai, kemungkinan saham ini baru akan rally seperti BRI waktu itu. Pas right issue, ya banyak ada yang orang tebus lalu jual, jadi induknya kan tertekan. Nah, setelah selesai right issue,
sahamnya baru mulai rally dengan sangat kencang. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman bisa buy ya, mau tunggu di 1850 silahkan, lebih aman lagi kan. Atau teman-teman mau mulai nyicil di harga sekarang boleh. Targetnya berapa ya kira-kira? Nah targetnya kalau menurut saya akan lebih tinggi di atas 2.500. Kalau optimis sekali bisa sampai 3.000, bisa-bisa saja setelah right issue. Dan itu pun mungkin 1 bulan setelah right issue yang nggak langsung mendadak setelah right issue langsung sahamnya naik. Tidak seperti itu. Jadi teman-teman cukup aman ya kalau untuk membeli agro ini. Dan kalau batas cut loss ya, kalau misalkan sahamnya sudah tembus di bawah 1.750 ya cut loss dulu, karena kita tidak tahu nih sahamnya mau dibawa sedalam apa. Nah kalau dari sisi foreign, agro jauh lebih menarik dibanding Bina ya. Kita lihat wah ini asing belanja cukup banyak di dalam agro. Jadi teman-teman cukup aman ya kalau yang suka sama saham-saham yang dibeli asing, agro ini salah satu opsinya. Nah sekarang kita pelajari ya, kalau misalkan teman-teman seperti yang tadi saya bilang, entry point sekitar 1850-an ya, karena itu support kuat. Kalau mau nego lebih bawah lagi 1800 silakan, mau lebih aman lagi kan. Lalu targetnya bisa di atas 2500, kalau optimis ya mentok-mentok 3000. Kalau lebih dari itu sudah bonus menurut saya teman-teman. Nah, dan ingat kalau saham-saham seperti ini harus disiplin cut loss. Kalau misalkan teman-teman beli di 1.008 itu sudah koreksi 5% atau 10%, itu langsung cut loss, nggak usah mikir, nggak usah banyak pusing-pusing lagi, karena kita nggak tahu sahamnya mau dibawa kemana ya, karena lagi halfway atau mid air begini. Tetapi kalau misalnya sudah dijaga dan teman-teman berhasil koleksi di harga 1.850, 1.900, itu teman-teman potensial profitnya lumayan besar. Oke, sekarang kita lanjut ke BNBA teman-teman. Nah ini saham yang sangat ekstrim sebenarnya. Kita tahu bahwa tahun lalu itu BNBA sempat dari yang di bawah 1000 cuma 500-an berapa, bahkan berapa di bawah 500 mendadak jadi 3000 lebih, lalu ARB 2 minggu teman-teman. Itu orang yang beli di sini wah kena ARB berjilid-jilid nggak bisa keluar, rasanya pasti trauma untuk beli saham ini. Nah setelah itu BNBA mulai sideways, datar-datar ya. Dan beberapa hari yang lalu, yang seperti teman-teman mungkin sudah ikutin AJ Invest, saham BNBA sudah mulai rally ya. Mungkin ada yang sudah cuan juga ikutin beli di BNBA. Nah sekarang kita lihat BNBA ini waktu koreksi, yes ada sempat koreksi cepat mendadak ya, tetapi langsung sudah mulai rebound kembali. Nah ini berbeda situasinya seperti tahun lalu di mana naiknya ekstrim sekali, lalu dropnya juga ARB berjilid-jilid. Tetapi kalau kali ini ada banyak kepentingan. Kenapa? Kita lihat ada transaksi nego ya waktu itu. Ajaib melakukan transaksi nego di BNBA, dananya cukup besar. Lalu teman-teman kita pelajari yang satu ini. Asing ternyata juga mulai belanja di BNBA. Ini adalah weekly chart ya, dari tanggal September 27 sampai tanggal November 29 asing mulai melakukan pembelanjaan nih di BNBA. Nah sekarang kita pelajari broker summary-nya ya teman-teman. Jadi ini saya ambil data dari tanggal 22 bulan November ya. Ini si BK sudah mulai akum saham ini lumayan besar, 28 miliar. Dan kalau kita bandingin dari top 5 buy dengan top 5 sell, ternyata saham ini diakumulasi dan majority dipegang oleh BK. Oke teman-teman. Nah sekarang kalau misalkan yang teman-teman belum punya barang sama sekali, berarti kan khawatir nih lihat saham yang seperti ini, mungkin agak khawatir kan? Gimana mau masuknya, di mana supportnya, ini amannya di mana kan? Nah sekarang kita perhatikan average price mereka. Nah kalau kita perhatikan BK ini ternyata average price-nya 3.400 ya teman-teman. Ini yang paling aman ya kalau saya bilang 3.400-an. Kalau mau beli di 3.500-an ini ya barang mereka tidak terlalu banyak, jadi resiko lebih tinggi. Kalau teman-teman ditanya kira-kira mau masuk BNBA amannya di mana sih? Ya saya bilang di bawah 3.500. Kalau sudah di 34 teman-teman mau cicil boleh silakan. Nah, tetapi teman-teman harus diketahui bahwa BNBA ini adalah salah satu saham yang paling ekstrim pergerakannya di IHSG. Ya ini kalau kita compare dengan tahun lalu pergerakannya bisa mendadak arah, lalu bahkan tidak mentok arah satu hari itu bisa di pertengahan mendadak longsor. Nah, inilah strategi atau karakteristik saya bilang BNBA, strategi bandar di BNBA ini memang cukup ekstrim. Jadi teman-teman nggak boleh FOMO di saham ini ya. Nanti kalau misalkan dia tiba-tiba mendadak plus 15%, lalu teman-teman HK mikirnya bakal arah, dia bisa saja mendadak jadi plus 15%. Lalu minus 3%, itu kerugiannya kalau nggak cut loss langsung sangat dalam ya teman-teman. Jadi ingat sekali lagi kalau mau bermain di saham BNBA harus hati-hati dan pasang stop loss yang sangat ketat. Dan kalau teman-teman mau entry di bawah 3.500 itu baru aman. Dan kalau misalkan mendadak sudah rally ya teman-teman harus analisa lagi broker summary-nya apakah BK lanjut beli atau ada broker lainnya yang mengakumulasi saham ini. Oke teman-teman, jadi kalau strategi BNBA seperti yang tadi kita baru perhatikan di bawah 3.500 itu a good
entry range. Oke, kita lihat ya, mungkin ada support juga di kisaran ini 3.300, 3.400. Teman-teman mau nyicil silahkan. Nah, kalau targetnya bagaimana nih BNB, kan kita nggak tahu nih. Kalau misalkan BNB bisa tembus all time high-nya mereka, berarti kan ya sky is the limit, kita tahu. Cuma ya kalau saya lihat mungkin di 4.200 itu cukup oke ya untuk target kita pertama. Nah, kalau teman-teman merasa ini resiko dan rewardnya cukup menarik, ya bisa perhatikan saham yang satu ini. Dan saya ingin ingatkan sekali lagi, harus pasang stop loss 5-10% di saham ini ya. Itu wajib, karena kalau tidak teman-teman bisa kebablasan, kerugiannya ini bisa sangat besar. Nggak mau kan teman-teman mengalami seperti tahun lalu yang mendadak longsor tanpa sebab ARB, lalu teman-teman nggak berhasil exit karena teman-teman lupa pasang stop loss. Oke? Nah, sekarang kita sudah bahas tentang saham-saham yang menarik. Kita kembali lagi nih teman-teman menganalisa situasi market ekonomi ya. Ini inflasi di Amerika sudah tidak terkontrol lagi. The annual inflation rate in the US surged to 6.2 in October 2021 ya. Jadi teman-teman harus tahu ini the highest since November 1990. Jadi tingkat inflasi sekarang itu sudah tertinggi dari tahun 1990. Kebayang nggak 30 tahun terakhir ini kita sekarang mengalami inflasi tertinggi. Jadi kalau teman-teman bisa lihat breakdown-nya ya, ini gasolin berapa persen, ini energy cost berapa persen, dan seterusnya. Ini memang sudah cukup mengkhawatirkan. Mungkin teman-teman yang ada di Amerika lagi nonton video ini sudah merasakan inflasi di Amerika itu, mau beli makanan semua jadi mahal. Mungkin bukan cuma di Amerika, bahkan di Australia juga semua barang menjadi mahal. Nah, inilah kengerian inflasi. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja ya teman-teman. Inflasi kalau tidak diurus nanti makin parah. Sehingga apa yang terjadi teman-teman, The Fed bakal bahas percepatan tapering pada pertemuan Desember 2021. Jadi ya teman-teman, kalau ingat ya, si Jerome Powell menyampaikan pandangan terkait pengurangan laju pembelian obligasi bulanan bergerak lebih cepat daripada waktu yang sudah terjadwal, dan karena akibat komentar tersebut Powell saham-saham berjatuhan. Yes, pada saat waktu itu diinformasikan bahwa akan ada percepatan tentang taper, itu saham Amerika langsung panik, langsung mulai koreksi. Nah, jadi nanti di pertengahan Desember akan ada informasi nih seputar taper. Kita nggak tahu akan hasilnya dipercepat atau tidak, tetapi itu akan memberikan dampak yang lumayan signifikan terhadap market stock, oke? Terhadap stock market. Jadi teman-teman, kita perlu waspadai hal yang satu ini ya. Nah, kalau kita rangkum semua, di mana kita lihat asing mulai keluar dari IHSG, ada Omicron di depan mata kita yang tinggal masuk ke dalam Indonesia ya, dan juga taper yang mau dipercepat karena untuk menghandle inflasi yang sangat mengerikan ini kita perlu waspadai bahwa kemungkinan besar window dressing kita ini akan ada gejolak ya. Saya tidak langsung bilang window dressing akan hilang, tetapi kemungkinan magnitude kita punya window dressing ini akan terganggu. Yang mungkin optimisnya menjadi 7.000 atau 6.800, ya mentok-mentok bisa saja cuma 6.650 atau 6.700, kita tidak tahu. Nah, kita juga perlu sangat ketat memperhatikan pergerakan asing di dalam IHSG dan juga kebijakan nanti The Fed ini seperti apa ke depannya. Nah, kira-kira di video hari ini kita sudah melihat ya, jangan overconfident terhadap stok pada saat sekarang, dan juga teman-teman nggak perlu panik. Kita tetap bisa analisa ke depannya apakah asing seperti apa dan kebijakan taper seperti apa. Oke? Nah, teman-teman, saya juga ingin memberikan reminder bahwa ketiga saham tadi, BNBA, Pina, dan juga Agro, ini bisa naik mulus dengan catatan kalau tidak ada gejolak di pasar ya. Kalau asing nggak berjualan secara eksesif, pengumuman taper juga tidak berlebihan ekstrim ya kepanikannya, dan penyebaran COVID di Indonesia tidak melonjak terlalu signifikan, maka saham-saham yang tadi saya sebut akan naik dengan mulus. Tetapi kalau tiba-tiba akan ada Omicron masuk lalu menyebar kemana-mana, lalu taper mulai membuat panik market dan saham di Amerika berguguran, itu kita punya saham akan sedikit banyak terganggu, dan saham-saham yang tadi saya discuss bisa saja terganggu kenaikannya. Sehingga kita harus tetap analisa market setiap saat dalam 1 bulan ke depan ini. Oke? Nah, teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya. Kalau teman-teman merasa bermanfaat, jangan lupa ya tekan tombol like-nya atau tulis komentar di bawah juga, memberikan komen-komen tentang video seperti ini. Dan teman-teman jangan lupa share video ini ke teman-teman lainnya. Nah, ini ada 4 video yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi bagi para pemula. Ini sangat bermanfaat untuk Anda semua. Bagaimana teman-teman mengerti tentang red issue, mempelajari bandarmologi, menyontek portofolio manajer investasi, dan juga saham-saham yang terafiliasi oleh Gotoh. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.